Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Saya Azumardi Azra, Ketua Dewan Pers Republik Indonesia. Dengan ini ingin sedikit menyampaikan hal yang berkenaan dengan kemerdekaan pers dan jurnalisme yang berkualitas. Ya. Sekarang ini sebetulnya terjadi eksplosi jurnalisme kita, terutama melalui media sosial. Dan seharusnya dengan meningkatnya karya-karya jurnalistik itu seharusnya kualitas jurnalisme kita juga meningkat. Ternyata kecenderungannya tidak selalu meningkat, bahkan kemudian kita melihat adanya berita-berita yang ditulis oleh para jurnalis yang tidak berkualitas. Nah, yang pertama-tama media pers atau jurnalisme yang berkualitas itu harus berangkat dari prinsip yang paling dasar dalam dunia jurnalistik, yaitu 5W1H. 5W1H itu apa? Yang pertama, apa yang ingin ditulis, dilaporkan itu harus jelas. Apa, what, apa kejadiannya, di mana. Kemudian where, kapan. Kemudian when, kapan, dan where, di mana. Kemudian who, siapa, ya. Kemudian why, kenapa, dan yang terakhir 1H. How itu terjadi, ya kan, how itu terjadi, bagaimana itu terjadi. Jadi 5 prinsip 5W1H ini tetap harus dipegang, ya. Jangan misalnya menulis berita yang nggak jelas ujung pangkalnya, nggak jelas apa yang terjadi, ya kan, atau misalnya apa yang kejadian, ya, berbeda dengan judulnya lain, isinya lain, nggak sesuai, wordnya nggak sesuai, atau mungkin juga kejadiannya nggak jelas, di mana kejadiannya, where dan when, di mana gitu kan, kapan, itu nggak jelas. Jadi 5W1H ini harus jelas, ya. Ya, itu prinsipnya, prinsip dasar. Jadi para jurnalis kita harapkan bisa memegangi 5W1H itu. Dan yang kedua, ya harus menulis berita itu sesuai dengan kode jurnalistik, kode etik jurnalistik, ya. Jangan misalnya menulis itu semaunya sendiri, tidak berdasarkan fakta, tidak berimbang, misalnya tidak objektif, terlalu banyak opininya yang masuk, faktanya kurang misalnya. Nah, itu tidak sesuai dengan kode etik. Kode etik itu harus berprinsip pada objektivitas, pada kebenaran, ya, yang bisa diuji dan seterusnya itu, ya. Jadi ini yang perlu ditekankan, jangan sampai melanggar kode etik itu, ya. Kode etik itu baik dari sudut pemberitaan maupun juga dari sudut bisa disebut sebagai kesopanan, ya, kesopanan publik, ya, keadaban publik, keadaban publik. Jangan misalnya berita atau kabar yang disampaikan itu melanggar keadaban publik, melanggar kesantunan publik, malah kemudian itu membuat apa yang disampaikan itu tidak bermutu, rendahan gitu, bisa juga disebut sebagai pemberitaan sampah atau berita sampah, ya, yang sebetulnya tidak banyak gunanya. Jadi oleh karena itulah dari waktu ke waktu jurnalisme yang berkualitas ini harus kita tingkatkan. Karena dengan jurnalisme yang berkualitas itulah maka kita bisa mewujudkan kemerdekaan pers yang bermakna. Jadi kalau kemerdekaan pers itu tidak diisi dengan peningkatan jurnalistik atau jurnalisme yang semakin berkualitas, maka kemudian kemerdekaan pers itu menjadi kehilangan maknanya, kehilangan artinya yang sesungguhnya. Jadi inilah yang penting kita tekankan. Kita senang sekali bahwa Dewan Pers dalam hal ini salah satu program utama, prioritas utama itu adalah peningkatan kualitas jurnalisme, peningkatan kualitas para jurnalis, ya, di seluruh tanah air kita. Dan oleh karena itulah kita ingin menghimbau bahwa peningkatan kompetensi jurnalis itu adanya adalah di Dewan Pers, ya. Jangan misalnya mau diiming-imingi oleh pihak-pihak lain yang menawar-nawari, ya, ujian kompetensi yang tidak kredibel, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena apa? Karena sesungguhnya Dewan Pers itulah yang menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 sebagai pihak yang memiliki otoritas kewenangan untuk melaksanakan
ujian kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas jurnalis. Ya, kita berharap sekali lagi mudah-mudahan kualitas jurnalis kita terus meningkat, dan dengan meningkat itulah maka kemudian kita bisa mengisi kemerdekaan pers yang bermakna. Terima kasih.